mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang tiada batas Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita nyanyikan. Mari menyembah Tuhan, tanggalkan semua bebanku, masuk dengan hati tulus di tahtanya yang kudus. Mari kita datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Katakan, mari menyembah Tuhan, tanggalkan semua beban. Kami masuk di tahtanya yang kudus. Mari datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Katakan, Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Kasih-Mu Mungkin di tahun 2020 ini banyak hal yang kita tidak mengerti. Banyak hal mungkin yang tidak pasti. Banyak sekali masalah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah satu hal, bahwa kasih-Nya yang tiada batas akan terus menyertai kita. Sama seperti di mana Dia telah menyertai kita sepanjang tahun 2024. Tanggalkan semua beban yang lama di tahun 2024. Kita masuki 2025 dengan hati yang baru, kasih yang baru, harapan yang baru yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan. Dia mengerti.
terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan. Dia mengerti, dia mengerti semua masalahku. Tuhan pasti dapat yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada karena kasih-Nya yang tiada batasnya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Glory, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur ya Bapa, pada sore hari ini di tahun 2025 kami boleh bersama-sama kembali berkumpul bersepakat bahwa kami hari ini berjalan di tahun yang baru tidak pernah sendiri. Kami punya Tuhan yang besar, lebih besar daripada masalah kami. Sehingga kami Tuhan izinkan kami hari ini datang untuk berbakti kepada Tuhan. Ya Bapa, perlengkapi setiap kami yang hadir hari ini. Terima kasih buat waktu pujian penyembahan yang boleh kami sama-sama naikkan dan tinggikan. Biarlah ini menjadi penyegaran kerohanian kami memasuki tahun yang baru ini. Terlebih kami rindu untuk diberikan berkat rohani yang sebentar lagi Tuhan berikan melalui hamba-Mu yang di depan ini. Ya Bapa, hamba-Mu yang di depan inilah adalah hamba yang terbatas. Kami mohon hikmat marifat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh setiap jemaat-Mu. Sehingga firman yang diberitakan pada sore hari ini akan memberikan kekuatan, membangun iman kami di dasar yang kokoh, di dasar yang benar sesuai dengan ajaran Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati waktu yang singkat ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan amin. Sebelum kita duduk saudara, masih dengan yang semangat, kita sama-sama dulu membaca resolusi dan juga mega project karakter Kristus. Amin. Nah sebelumnya kita tahu tadi di awal melihat satu judul di mana tema bulanan dulu. Tema bulanan di bulan Januari 2025 ini yaitu adalah hidup berkemenangan dengan karakter Kristus. Lalu kita punya, nah ini tema bulannya di bulan Januari ini yaitu hidup berkemenangan dengan karakter Kristus. Lalu kita punya resolusi 2025 yaitu tadi dikatakan apa? Seperti Kristus dengan karakter Kristus. Dan yang berikutnya adalah tema tahunan lagi saudara ya. Slide berikutnya. Tema tahunan di 2025 ini adalah ajaran Kristus dan berkarakter Kristus. Jadi saudara, kita ini mau diajak, gereja ini sedang mendidik kita untuk semakin identik dengan Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan mari kita sama-sama membaca mega project karakter Kristus. Tentunya kita sama-sama ingin terus sama-sama diingatkan tentang mega project karakter Kristus hari Senin. Kita sama-sama mengucapkannya dengan keras. 3 kali kita sama-sama baca. Yang pertama, mega project karakter Kristus hari Senin. Yang pertama, lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Sekali lagi, lemah lembut, menghambakan diri, damai, dan sukacita. Yang terakhir dengan semangat sama-sama. 1, 2, 3. Yang pertama, menghambakan diri. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tahun 2025 ini udah memasuki hari keempat. Gak kerasa ya. Rasanya baru yang kemarin mungkin ada yang liburan. Ada yang baru lihat kembang api. Ada yang mungkin baru merayakan atau menulis
satu resolusi 2025 seperti apa? Tentu tahun yang baru semuanya punya harapan yang baru, punya semangat yang baru. Dan rata-rata orang dunia itu selalu mendoakan pengennya tuh cuan biasanya ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Semuanya kalau ketika salaman, semoga tahun 2025 ini penuh berkat, kita semakin diberkati. Ya. Tapi sadar gak saudara, ada satu hal realita yang harus kita terima, bahwa semakin tahun dunia tidak semakin baik-baik saja. Dunia akan semakin sulit, bahkan firman Tuhan telah menuliskan keadaan manusia akhir zaman ini seperti apa. Oleh karena itu ada satu quotes berkata begini, life doesn't easier, but you just get better. Kuncinya di mana? Kalau kita tahu keadaan kita di sekitar kita, dunia ini tidak semakin baik, tapi kuncinya di diri kita. Kalau hari ini sadarkah dunia itu tidak boleh mempengaruhi hidup kita. Tapi hari ini hidup kita harus bisa mempengaruhi dunia ini. Amin. Sehingga di tema di bulan Januari ini dengan tema yaitu hidup berkemenangan dengan karakter Kristus. Karena kita adalah teman-teman kita, orang-orang kita ini bukan ditentukan hanya sebagai pemenang. Tapi dikatakan apa? Kita lebih dari pemenang, amin. Sehingga ada 3 kunci saudara yang hari ini saya akan bagikan. Ketika hari ini kita sadar menjadi pribadi, memasuki tahun yang baru, kita punya resolusi, kita bukan hanya semakin ingin berkat dunianya saudara. Tapi hari ini mau ambil komitmen sama-sama untuk kita semakin lebih lagi dengan Tuhan. Maksudnya apa? Saya hari ini mau bagikan 3 wish list kita di tahun 2025 ini. Kita buka dulu satu slide berikutnya dikatakan begini saudara. Yesterday is history, today is a gift, and tomorrow is mystery. 2025 kita tahu segala hal yang terjadi di depan semuanya masih prediksi. Semuanya misteri, gak ada yang tahu exactly-nya. Tepatnya seperti apa yang akan terjadi di 2025 ini. Tapi saya ingin bagikan satu hal yang kita sama-sama mau yakini dan imani dan kita amini. Bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, semuanya adalah satu hal yang kebaikan untuk kita. Amin. Sebab janjinya hari ini, kita mulai hari ini dengan diri kita, yaitu di poin yang pertama, kita harus semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kunci yang pertama untuk kita di 2025 ini, kita bisa tetap menerima janji Tuhan, kita harus semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dimana kita tahu tadi mungkin juga menjadi perenungan buat saya dan saudara semua, bahwa kita nggak salah menulis wishlist atau harapan di tahun 2025 ini untuk segala hal yang ada di depan kita itu kita harapkan baik. Tapi jangan lupa, kita ini harus juga semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Banyak hari ini orang mungkin datang ke gereja, datang kepada Tuhan mengharapkan berkat-berkat jasmani yang semakin banyak yang ingin dia terima. Tapi pertanyaannya, bagaimana kehidupan kerohanian kita? Apakah kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kalau hari ini kita sudah sungguh-sungguh, kita harus lebih lagi. Sebab di dalam Tuhan ada janji Tuhan dan senantiasa ada pengharapan saudara. Kita tahu dunia ini tidak semakin baik, keadaan tidak semakin baik-baik. Sehingga siapa lagi yang hari ini kita bisa harapkan kalau bukan Tuhan yang beserta dengan kita. Oleh karena itu, di tahun 2025 ini ingatlah satu ayat, kita buka di Matius 6 ayat 33, lanjut aja slide-nya, saya sudah tulis. Ayat ini dari dulu sekarang ini tidak pernah berubah. Sehingga hari ini yang harus menjadi high priority kita. Kita baca sama-sama 1, 2, 3.
Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali tidak, tadi kita sudah tulis wishlist kita. Kita pengen tahun 2025 ini semakin diberkati, pekerjaan kita lancar, kita punya target. Mungkin yang mengharapkan jodoh, mengharapkan enteng jodoh dan sebagainya. Tapi ingat kembali bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk senantiasa memprioritaskan Tuhan di atas segala hal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita menyerahkan hidup kita untuk fokus kepada Tuhan. Dan yang luar biasa saudara, kalau hari ini kita mau sama-sama bergandengan dengan Tuhan, menjalani tahun 2025 ini, ada satu janji yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Kita buka di ayat selanjutnya di Amsal 23 ayat 18, saya buka, izinkan saya kasih satu slide saudara. Nah saudara, puji Tuhan tahun ini kan kita Gereja Best sudah kembali mulai pelayanan di Guangzhou saudara. Jadi ini satu anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk kembali melayani di kota Guangzhou. Oleh karena itu saya juga mendorong setiap kita go internasional, kita juga bisa belajar bahasa-bahasa lain untuk bisa menjadi berkat untuk orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Nah saya menemukan satu arti kata yang menurut saya maknanya lebih dalam saudara. Jadi saya sama kemarin ada teman-teman yang beberapa yang alumni dari China itu sering sekarang baca terjemahan bahasa Mandarin saudara. Dan yang luar biasa di sini di Amsal 23 ayat 18 ini ditulis kata sungguh ada, karena masa depan sungguh ada ini ditulis dengan Hansenya itu punya arti yaitu sanpao. Atau kita bisa artikan yaitu good recompense, atau kita bisa artikan yaitu adalah kebaikan. Artinya yang saya mau sampaikan kepada saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan telah menyediakan satu masa depan untuk kita semua yang mendatangkan kebaikan. Amin. Sekalipun dunia ini tidak baik-baik, tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, garansi janji daripada firman ini untuk saya dan Anda yang percaya. Sehingga jangan hari ini kita ragu lagi. Mungkin tahun-tahun kemarin kita kecewa dengan Tuhan. Tapi biarlah hari ini firman ini meyakinkan kita. Sekalipun apa yang kita miliki mungkin hilang. Jangan sampai hari ini imanmu kepada Tuhan hilang. Tapi biarlah kita sama-sama sepakat. Harta mungkin bisa hilang. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan mungkin kita belum bisa dapatkan. Tapi hari ini ketika imanmu terus ditanam di tempat yang benar. Imanmu semakin besar dan pengharapanmu semakin besar di dalam Tuhan. Yakinlah kebaikan itu engkau terima. Dan yang luar biasa bagaimana hari ini dikatakan hidup sebagai tema bulanan kita, hidup berkemenangan dengan karakter Kristus. Kita telah ditetapkan lebih daripada pemenang. Artinya apa? Kalau pemenang, kita melihat dunia standarnya pemenang, mungkin menjadi juara yang satu, dipuji, ditinggikan oleh dunia, disanjung. Tapi kita ini lebih dari pemenang. Sehingga kuncinya bagaimana hari ini untuk kita sungguh-sungguh, katakan kiri kanan, kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bahkan kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita tahu ada teman kita yang hari ini kurang sungguh-sungguh, kita ingatkan mereka untuk lebih sungguh-sungguh. Atau bahkan kita sudah sungguh-sungguh, kita mau di tahun ini lebih komitmen lagi, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, amin. Sebab yakinlah hari ini, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Sebagaimana hari ini
saya teringat bagaimana gereja BES saudara. Di tahun 2025 ini sudah kurang lebih 12 tahun saya berada di gereja ini. Dan saya bisa berterima kasih kepada juga para mentor, para senior yang telah mendidik saya menjadi role model. Bagaimana hari ini saya pun bisa menjadi berkat bukan hanya di Jakarta, bahkan di China. Juga saudara, minggu depan ada 16 orang anak-anak muda. Bukan karena kuat dan gagah kita. Kita diundang gereja lokal di Hong Kong untuk melayani gereja lokal di Hong Kong dan memimpin youth camp anak-anak muda dari Shenzhen. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan ini saudara bisa terjadi, semua saya yakin dan percaya bagaimana Tuhan telah menitipkan visinya dalam gereja ini. Dikatakan apa? Banyak anak muda yang menyerahkan hidupnya di hari-hari terakhir ini untuk melayani Tuhan. Dan itulah saya dan Anda yang hari ini mendengar, amin. Dan yang luar biasa saudara, visi ini juga Tuhan perlengkapi dikatakan. Diperlengkapi apa? Tuhan juga akan memberkati setiap anak-anak muda itu. Baik profesional, pekerjaan hingga pengusaha. Tapi PR-nya hari ini kepada setiap kita saudara. Ingat, diberkati itu berarti identik juga dengan yang namanya kesibukan. Hari ini ingatlah ketika pekerjaanmu, ketika rumah tanggamu Tuhan berkati. Tuhan harus menjadi prioritas dalam segala hal. Engkau harus kembalikan kembali apa yang berkat yang Tuhan telah perlengkapi untuk kembali melayani Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan hari ini berkat itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Bahkan kesibukan itu kita semakin sibuk dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Sehingga hari ini untuk kita semakin senantiasa sungguh-sungguh. Ingatlah kita pun harus menjaga hati kita. Sebagaimana firman Tuhan setiap minggu dalam doa berkat. Tuhan ingatkan dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini rapuh, gampang kecewa. Gampang tergiur oleh hawa nafsu. Gampang tergiur oleh berkat. Maka PR-nya untuk kita bisa semakin sungguh-sungguh. Kita harus menjaga hati kita. Mari kita buka ayat yang berikutnya. Kita buka Amsal 23 ayat 15 sampai 18 dulu. Firman Tuhan berkata, Amsal 23 ayat 15, hai anak-anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kalau kita kembali ke ayat 15 dikatakan jika hatimu bijak. Hari ini pentingnya kita mengawali tahun yang baru ini untuk senantiasa menjaga hati. Kunci yang pertama untuk kita semakin bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bagaimana kita harus menjaga hati kita. Sebab dikatakan apa? Dari hati terpancar kehidupan. Hari ini kalau kita melihat secara mata jasmani, kita gak akan pernah bisa melihat aslinya orang seperti apa. Semua tertutup casing dengan jasmani ini. Tapi Tuhan senantiasa mengetahui isi hati orang. Makanya sekali lagi tadi apa? Jangan pernah iri dengan orang-orang yang berdosa, melakukan dosa. Tetapi hari ini irilah.
Kalau hari kita melihat orang yang mau sungguh-sungguh, mau lebih sungguh-sungguh, orang yang mau lebih bayar harga untuk Tuhan, kita harus semakin iri. Di tahun yang baru kita menempati satu tempat yang baru, ini satu anugerah Tuhan. Gak dipungkiri saudara, banyak celotehan netizen, bahkan mungkin dari jemaat sendiri. Kita sudah kerja keras, bayar harga, berkorban, kok tetap dikritik. Tapi hari ingatlah, kita gak perlu iri dengan orang-orang yang melakukan dosa. Tapi irilah kalau kita melihat teman kita hari ini, orang yang tidak sungguh-sungguh mau lebih sungguh-sungguh. Orang yang tadinya tidak cinta Tuhan mau lebih cinta Tuhan. Orang yang tadinya sudah berkorban mau lebih bayar harga. Dan itu memacu kita untuk semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Dan yang poin yang kedua untuk kita hari ini. Memasuki di tahun 2025. Seringkali kita menuliskan segala sesuatu keinginan yang menyenangkan hati kita. Menyenangkan diri kita. Tapi hari ini saya ingin ingatkan, saya ingin ajak saudara. Bagaimana hari ini pikirkanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sudahkah kita memikirkan hari ini apa yang kita telah lakukan, apa yang akan kita lakukan. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau hanya menyenangkan diri kita sendiri? Sebab hari ini seringkali sadarkah ketika kita tidak menyenangkan hati Tuhan, kita ternyata melukai hati Tuhan. Dan itu menyakitkan. Seringkali kita nggak sadar, kita mungkin disenangkan, tapi ternyata Tuhan tidak disenangkan. Dan hati Tuhan hari ini terluka karena perbuatan kita. Oleh karena itu mari kita buka satu ayat di Matius 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah Bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Renungkanlah perkataan ini saudara, firman ini. Siapakah kita hari ini? Kita semua hari ini berada di tempat ini. Kita bisa mendapatkan anugerah untuk mendengarkan firman. Bahkan kita bisa melayani Tuhan hari ini. Semua anugerah Tuhan. Tapi celakalah hari ini kalau kita telah menyia-nyiakan anugerah yang diberikan Tuhan. Sehingga hidup kita tidak bisa berbuah untuk Tuhan. Ini perumpamaan yang begitu harusnya menyindir diri kita. Kalau dikatakan, kalau hari ini kita tidak bisa berbuah, Tuhan bisa pakai batu sekalipun. Tapi hari ini nilai harga daripada hidup kita ini jauh lebih berharga daripada benda-benda mati. Sehingga renungkanlah hari ini, mari bersama-sama kita cari sekali lagi yang menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya untuk hidup kita senantiasa berbuah di dalam Tuhan. Kita lanjut dulu di ayat yang ke-11, Matius 3 ayat 11 dan 12. Dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, di awal tahun ini kita pun harus semakin berbenah
Jika ada perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang hari ini masih kita lakukan dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Gak cukup hari ini hanya dengan doa penyembahan setiap minggu saudara. Seolah-olah engkau menjalankan liturgi agamamu seperti baptisan tadi. Ingat, baptisan liturgi yang dilakukan gereja hari ini tidak menyelamatkan setiap kita. Tapi sadarlah ketika hari ini Roh Kudus mengingatkan senantiasa di dalam hidupmu untuk engkau berbuah, untuk engkau berubah dan meninggalkan dosa. Responi panggilan itu. Jangan biarkan kita hanya melayani Tuhan, menjalankan liturginya saja tanpa adanya perubahan karakter di dalam hidup kita. Buat apa kita hari ini menyorakan, menyanyikan, meninggikan nama Tuhan, padahal hati kita penuh dengan kenajisan, kebencian. Dan ingatlah, kita baca di ayat selanjutnya 12 dikatakan apa? Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sehingga hari ini kehidupan kerohanian kita harus terus berlari, harus terus berjuang. Sebab akan ada yang namanya penyaringan. Penampian itu ada. Sehingga persiapkanlah senantiasa dirimu untuk berjuang sampai akhir. Dan Tuhan senantiasa melihat dan menilai siapa iman yang tetap tahan uji sampai akhir. Apakah itu Anda dan saya? Dan ingatlah untuk kita senantiasa berjuang untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Poin yang kedua kembali diingatkan apa? Semakin menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama katakan semakin. Boleh buka slide yang kedua dikatakan apa? Selanjutnya. Saudara kita bisa baca di depan sama-sama 1, 2, 3 apa? Mari menyenangkan. Maka Tuhan, jika Tuhan di pihak kita, sama-sama dengan keras, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang hari ini berkata-kata demikian tidak boleh lagi takut dengan setiap masalah, amin. Sebab kita bersama dengan Tuhan. Tetapi di slide yang selanjutnya dikatakan apa? Tetapi jika kita tidak menyenangkan hati Tuhan, maka kita menyakiti hati Tuhan. Dan jika kita menyakiti hati Tuhan, maka Tuhan yang menjadi lawan kita. Tuhan tidak lagi di pihak kita. Dan celakalah kita hari ini mau berharap sama siapa jika Tuhan tidak di pihak kita. Dan masuk poin yang ketiga. Untuk memasuki tahun 2025 ini. Untuk kita sama-sama baca 1, 2, 3 semakin berbakti kepada Tuhan. Sekali lagi 1, 2, 3 semakin. Kita buka ayat berikutnya di Matius 4 ayat yang ke-10. Dikatakan maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau. Hari-hari ini saudara, kalau hari ini kita sudah datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, itu sudah baik. Tapi celakalah hari ini gereja
seperti entertain, seperti show. Akhirnya hanya menggiring orang untuk menyembah Tuhan, tapi lupa untuk berbakti kepada Tuhan. Maksudnya apa? Hari ini orang fokus cari worship leadernya, cari musiknya yang enak, cari penyembahannya yang angkat. Istilah-istilah dunia. Sehingga orang mengejarnya apa? Karunia-Nya, berkat-Nya, mujizat-Nya. Tapi ingatlah hari ini senantiasa hal-hal yang Tuhan bisa berikan secara instan. Alkitab mencatat apa? Mujizat. Semua Tuhan bisa lakukan. Karunia, berkat. Semua Tuhan bisa lakukan secara instan. Tapi ada tugas yang hari ini kita harus sama-sama kerjakan. Karena itu tidak bisa diberikan secara instan. Jemaat hari senantiasa digiring, diajarkan untuk apa? Untuk mengejar kekudusan, untuk hidup di dalam kebenaran, untuk mencintai firman. Itulah bukti kita untuk berbakti kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berbakti, hidup kita ini sedang didandani Tuhan. Didandani dengan karakter-karakter Kristus. Sehingga ketika kita hari ini semakin sungguh-sungguh melayani, kita tahu kita mau menyenangkan hatinya siapa. Ketika kita semakin lebih lagi bayar harga untuk Tuhan, meskipun ada kritik, ada cemoohan, kita tahu kita nggak gampang sakit hati. Sekalipun kita bayar harga lebih untuk Tuhan, kita bahkan tetap berkomitmen sekalipun banyak orang-orang yang meninggalkan kita. Ini bukan satu arahan, tapi satu perintah untuk kita mau senantiasa berbakti kepada Tuhan. Dan tunjukkanlah baktimu hari ini kepada Tuhan. Meskipun hari ini keadaanmu tidak baik-baik saja. Meskipun hari ini apa yang kau harapkan mungkin hilang. Apa yang kau inginkan mungkin tidak engkau dapatkan. Apa yang kau tadinya miliki akhirnya harus pergi. Sebab engkau hari ini tahu ketika engkau berbakti kepada Tuhan, imanku yang tidak boleh hilang kepada Tuhan. Slide selanjutnya boleh ditampilkan, dikatakan apa? Tetaplah berbakti kepada Tuhan. Sekalipun apa yang kita lihat, apa yang kita miliki itu hilang. Asalkan iman kita kepada Tuhan tidak boleh hilang. Selanjutnya, sekalipun apa yang kita miliki hilang, tapi biarlah karakter Kristus itu melekat di dalam diri kita. Tunjukkanlah baktimu kepada Tuhan dengan karakter-karakter Kristus dan hidupmu berkemenangan untuk Tuhan. Orang hari ini senantiasa melihat karakter itu dari setiap perbuatan kita. Setiap apa yang kita ucapkan. Setiap hal apa yang kita lakukan. Sehingga hidup berkemenangan dengan karakter Kristus ini. Biar menjadi bekal di awal tahun ini. Di tahun 2025 ini. Jemaat BES gak perlu hari ini. Mungkin teman-teman udah dengar kritik-kritik yang kita posting ya di platform sosial media promosi. Ini BES Church omsetnya berapa dan sebagainya. Orang-orang mencemooh saudara. Tapi hari ini biarlah kita sepakat. Mungkin kemarin mereka mencemooh kita. Tapi ketika mereka hadir, mereka berbakti di sini, berkebaktian di sini. Biarlah jemaat BES dikenal dengan jemaat yang berkarakter Kristus. Tepuk tangan buat kita semua, amin.
Satu cerita saudara, terakhir menutup kesaksian saya dalam khotbah hari ini. Boleh tampilkan di gambar yang terakhir saudara. Ada satu kisah menarik saudara terjadi di bulan lalu. Jadi saya kebetulan tahun ini dapat anugerah. Saya melayani di China 2 bulan saudara. 1 bulan pelayanan, pulang 1 bulan, tiba-tiba ada teman kita yang harusnya melayani, orang tuanya sakit, cancel. Jadi anak domba yang paling siap dikorbankan, ya saya saudara. Jadi saya berangkat lagi ke China dan puji Tuhan saudara, Gereja Best China kemarin mulai waktu pertama kali ibadah, pertama kali komsel, itu saya kalau nggak salah cuma 12 orang. Dan pertama kali komsel saudara, saya yang paling ganteng saudara. Artinya apa? Yang lain itu perempuan saudara ya. Tapi karena kita memang punya leader di sana, itu juga anaknya Pak Hengki, namanya Talia sama Valeri. Jadi mereka memang awal-awal itu kumpulkan teman-teman yang wanita banyaknya. Saya jujur kaget waktu ke sana pelayanan anak-anaknya itu semuanya kelahiran rata-rata 2007 saudara. Sama saya nggak usah tanya beda berapa tahun saudara ya. Untung saya makanya ya rapi-rapi jadi tetap dipanggilnya masih Koko. Kalau udah Om nih gawat ya. Kalau nanti mungkin kayak Pak William ke sana ya panggilnya bukan Koko lagi mungkin ya. Tetap Bapak mungkin ya. Kalau saya untung masih dipanggilnya Koko gitu ya. Nah saudara, kemarin bulan November saya pergi lagi, dari 12 orang kemarin terakhir Natalan, puji Tuhan sudah mencapai 38 orang. Dan sebelum saya pulang saudara, kita jalan-jalan ke satu taman namanya Fusan. Nah kesaksian yang terakhir ini memang memproses hidup saya untuk bagaimana memiliki karakter Kristus saudara. Jadi singkat cerita ini sepedanya total ada 21 saudara. Yang lain sepedanya sendiri saya boncengan. Kenapa? Karena saya harus bonceng satu anak gak bisa naik sepeda saudara. Jadi pemimpin harus berkorban saudara ya. Bonceng ada tanjakan tetap goes gitu kan. Waduh memang untungnya udah latihan militer dulu lah ya sebelum ini maksudnya rajin olahraga seperti itu. Singkat cerita kita main di taman memang acara kebersamaan jadi memang pelayanan di Guangzhou itu salah satunya yang saya boleh saksikan, kita bisa melayani orang-orang yang belum percaya. Teman kita yang orang Indonesia tapi belum menerima Kristus sebagai juru selamat, dia bisa ikut kita sama-sama untuk komsel dan gereja. Nah singkat cerita dalam taman ini kita istirahat, kita makan di satu restoran, kita parkirin sepeda kita. Jadi permainan sepeda ini udah ada dari zaman saya waktu itu ada cucu Kevin teman saya angkatan saya juga. Itu kita sering main dan kita kalau makan habis itu parkir sembarangan aja. Sepedanya gak pernah hilang saudara. Tapi waktu kemarin ada 5 sepeda hilang saudara. Nah masalah disinilah diuji saudara mega project karakter Kristusnya. Jadi sepeda ini kita harus deposit uang waktu sewa, sewanya gak mahal, satu sepeda cuma sekitar 15 yuan satu hari, artinya sekitar 30.000. Tapi depositnya 2.500 saudara. Nah singkat cerita waktu sepedanya hilang, mulai nih suara-suara malaikat dan iblis ini gak bisa dibedakan saudara. Ada yang bilang, wah kita curi lagi aja sepeda yang lain kok katanya ya. Kebetulan yang sepedanya hilang sepeda saya juga, sepeda saya sama ada teman saya teman-teman. Jadi ada 5 sepeda hilang. Udah kok curi aja sepeda yang lain, orang lain punya gitu kan. Curi, waduh ya pergumulan ini. Pendeta setiap hari Minggu ajarin mega project karakter Kristus. Hari komsel mega project karakter Kristus. Ini yang gak diingat mega projectnya saudara. Untung saya masih ingat saudara ya. Jadi pergumulan pertama ya udahlah ayo teman-teman yang hilang sepedanya cari dulu. Cari ada di sekitar danau tadinya kita ketemu 2 saudara, puji Tuhan 2. Berarti masih sisa 3. Waktu 3 itu udah panik, kayaknya gak akan ketemu. Udah telepon ke laupannya gitu kan, ini hilang sepeda, wah
harus bayar satu sepeda 500 yuan. Berarti kalau 5 sekitar 2.500, artinya ya 5 juta rupiah kurang lebih. Saya waktu itu yang uangnya udah deposit, uang saya rasa kayak saya ini Tuhan udah kurang bayar harga apa lagi. Udah pergi ke Cina, udah berangkat ke Cina kan. Udah kurang lebih 1 bulan bayar harga, ini harus hilang uang lagi saudara ya. Tapi disitulah saudara, Tuhan itu memperhatikan doa orang benar. Amin. Akhirnya singkat cerita, waktu saya telepon laupannya itu suruh bayar, akhirnya teman-teman yang lain ini sama, gak sepakat. Gak usah dibalikin kalau gitu, sepedanya kita bawa pulang semua katanya. Waduh, disuruh mencuri semuanya saudara. Jadi singkat cerita ini pendeta udah disuruh berbuat jahat. Saya udah pikir kalau sepedanya gak dipulangin semua, saya gak bisa pulang ke Cina lagi nih, bisa-bisa dideportasi gitu kan. Ini gara-gara kasus pencurian sepeda dan sebagainya. Tapi saudara, saya sendiri ini menjadi satu kesaksian. Taman yang begitu besar, kita nggak pernah sangka waktu kita akhirnya memutuskan, udah deh kita acara dulu karena kita mau acara main games. Kita jalan ya, kita cari tempat untuk kita mau main games. Saya ingat waktu saya tinggalkan sepeda saya, yang saya bonceng itu, dia bilang gini, "Koh, ini saya kasih gantungan ya, biar kalau nanti sepedanya ketukar atau mungkin ada yang ambil, kita bisa tahu gitu ya." Ternyata itu bukan kebetulan saudara. Singkat cerita kita jalan cari tempat di mana kita mau main games, tiba-tiba ada 3 AI lewat. Yang satu boncengan, yang satu naik sepeda yang single saudara. Terus waktu papasan itu, kayaknya itu sepeda kita ada feeling saudara. Waktu saya balik, memang saya lihat ada gantungannya, masih ada. Wah, langsung saya kejar saudara. Saya kejar, saya bilang stop gitu kan. Terus akhirnya saya tunjukin bukti saya sewa sepeda, kan dikasih namanya invoice atau tanse gitu ya. Ini invoice saya nih, ini sepeda saya. Awalnya dia ngelak-ngelak, ternyata bener. Nah di situ menjadi satu kesaksian. Tadinya saya jujur saudara udah ikhlas, udahlah bayar 5 juta deh gitu ya. 2.500 yuan hilang deh gitu kan. Saya paling ya abis ini tahun baruan atau Natal mungkin saya sederhana gitu kan. Tapi ternyata luar biasa, sepedanya akhirnya semuanya ketemu. Dan disitulah saya boleh saksikan. Karakter Kristus sekali lagi harus senantiasa yang ditinggikan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berita firman-Mu telah selesai disampaikan ya Bapa. Tetapi biarlah firman itu tidak berhenti hanya saat di sini. Tapi boleh tinggal dan menetap di dalam setiap hati kami. Memberkati setiap umat-Mu yang telah mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, 4 hari ini kami telah melalui tahun yang baru bersama-sama dengan Engkau. Masih ada 360 hari sekian. Tapi kami yakin dan percaya hari esok semuanya masih misteri. Tapi kami yakin dan percaya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ketika hari ini kami mau menyerahkan hidup kami berjalan bersama dengan Engkau. Memberkati gereja ini ya Tuhan, usianya yang masih baru. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang besar menempatkan gereja ini di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa ungkapan syukur kami kepadamu. Segala puji syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah di tahun 2025 ini Bapa, kami mempunyai komitmen yang baru kepada Engkau Tuhan. Semakin bersungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan Yesus. Menyenangkan hati-Mu Bapa. Walaupun itu mungkin sulit bagi kami Tuhan, kami serahkan semuanya Bapa. Kami mau terus Bapa semakin lebih serius berbakti kepada Engkau Tuhan. Biarlah semuanya Kau pimpin kami Tuhan. Di tahun yang baru ini Bapa. Dengan semangat yang baru. Dengan komitmen yang baru. Dengan semua pikiran-pikiran yang baru. Kami meninggalkan semua Bapa yang tidak baik di belakang itu semuanya. Karena semuanya itu adalah sudah menjadi history. Terima kasih Bapa untuk sore malam hari ini.
untuk firman-Mu yang sangat luar biasa. Mengingatkan kami kembali kepada Engkau selalu Bapa. Untuk berjalan di tahun 2025 ini bersama Engkau. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga bersama dengan Roh Kudus, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan kasih